Oke, kalau gitu kita bakal langsung kembali lagi melihat ke arah drafting phase. Game yang kedua, Best of Three Series. Dua kali sudah sama nih. Siapa Bayus? Satu lagi kalau misalnya mau disamain, Arlon. Sama kayak game pertama. Arlon. Sama kan? Tapi first pick-nya nih, Alter Ego. Mereka tim, kalau nggak salah minggu kemarin mereka first pick berani jalan selalu dicusin akhirnya. Tidak akan dibiarkan lepas begitu saja. Kunci di game yang pertama, oke. Dikejar salah, nggak dikejar juga merepotkan. Oke, tapi udah ada sih tetap ya. Akan ada teman dari EVOS. Cuman satu lagi nih yang jadi penentu, mereka mau pick jungler-nya sekarang. Atau nanti aja dulu boleh. Iya, karena masih ada opsinya lumayan banyak ya. Antara laser di Vision atau bahkan kalau mau keluar dari zona nyaman dari Yakuza. Cek dulu kan. It is my mission to banish all darkness. Berarti Yi Sun-shin bisa diambil sekarang untuk Alter Ego kalau ya mereka mau membawakan Yi Sun-shin. Vision menurut aku masih oke juga sih sebenarnya buat Alter Ego. Bahkan mereka bisa nyamain tuh sama draft EVOS di game yang pertama kan. Ada Yusun Shin, Chusin, terus nanti ngambil goldnya karena fighter itu juga sangat possible buat mainin. Buat ngadepin Uranus juga nanti mungkin bisa kalau bahasa sih matang. Nah ini dulu, ini dulu yang mau defend your Bersama dengan Yi Sun-shin ya. Tapi kalau kita melihat Cici yang ditaruh nanti untuk EXP lane, Uranus akan punya power yang lebih di atas dari Cici untuk segi laning phase. Oke. Cuman masih pasti dong hasilnya sisi goldnya nanti. Masih bisa. Sebenarnya bisa, tapi kok enggak ya buat Alter Ego ya? Kalau Alter Ego nggak ya? Enggak ya. Oke. Oke, dan sekarang dari EVOS Eve yang bakal mereka bawakan. Iya. Dari area If juga sebenarnya oke-oke aja. Tapi banyak faktor lah yang untuk bisa menabrak ke bagian belakang dan If memang bisa mengunci nanti kalau ada team fight dari Alter Ego. Namun yang harus diwaspadai masih dengan Phantom Shocker dan juga efek dari Lantern Flare ya. Kalau memang ada Yves nanti di tengah-tengah, karena bisa jadi semua hero akan langsung melompat ke Yves. Dan yes, ketika memang harus ditutup juga nanti. Dan sampai ada lagi additional satu hero yang bisa berada di samping dari Yves. Dan hari ditutup mengeliminasi ke potensial gold laner yang jelas punya mobilitas, yang jelas juga bisa menghindari gangguan dari Chusin ataupun Cici. Tapi kalau ngomongin gold laner yang punya mobilitas, nanti menurutku masih ada Irithel dan Moskov lah ya yang harus mulai diwaspadai juga. Tapi Alter Ego mau pilih siapa dulu nih buat jadi goldman nanti ya? Iya, Karena biasanya kan benar, biasanya Ruby itu kalau mau diambil. Dan Ruby kah? Ren sih kalau aku pilih. Kalau aku Ren sih. Oke, kalau Ren masih ada Granger. Iya, kalau fighter lagi kena it sulit gak sih? Iya ya. Iya. Beda sih ya skemanya sama game sebelumnya. Tapi kalinya dulu buat sekarang ya lagi-lagi tipikal hero yang bisa langsung jumping ke bagian belakang ganggu ke area Eve-nya, ini akan dieliminasi. Yep. Ada Rine ya? Nggak mau menyapa? Rine! Hai. Oke, kembali lagi ya ke arah drafting sekarang berarti. Setelah haritnya sudah ditutup, tadi ada beberapa opsi gold laner yang punya chance besar untuk masuk dalam lineup dari EVOS, Moskov, Irithel, atau bahkan Granger. Sini juga masih mungkin ya Om. Yap. Cukup memungkinkan untuk EVOS ya. Atau kalau mereka mau main sedikit lebih agresif, main Cloud pun is okay. Hilda. Hilda ya? Ya, promo damage ya, yang juga masih ditutup ternyata agar Yi Sun-shin ini aman dari berbagai macam gangguan juga. Kalea lagi. Masih ya Kalea ya. Tapi bedanya mungkin sekarang follow up damage-nya harus bisa ditutupin sama karya gold laner kali ya. Karena dari EF kan ini di PS dan untuk di early game cenderung kecil untuk output damage yang bisa diberikan. Ya, Beatrix kan nanti untuk EVOS, tapi tahan dulu ya. Ini Alter Ego akan pilih duluan. Gold itu siapa? Gue itu ambil Granger ya, sekalian dinai juga. Supaya dari EVOS terlalu masukkan itu. Exorcist of the Shadow at your service. Dan
Satu lagi hero tebal mungkin yang harus diambil sekarang. Ada Hylos. Namanya oke sih Om Hylos. Kayaknya dari sekian banyak yang udah ditutup, Hylos jadi yang paling menarik. Drop. Oh iya, aku jadi dulu Pak Dwi. Seru nih, baru lagi nih. Biasa kan. drop soalnya masuk band fase kedua Pak. Mau lepas langsung disikang aja ya kan. Gak ada ini ya. Tanpa gerak kaki. Tapi banyak crowd control yang dipegang dengan Alter Ego sekarang. Dan tergantung untuk infosnya mereka mau mainin siapa. Kalau memang mau bisa menyambut dari kaliannya jelas Beatrix tadi masih ada ya. Iya. Bisa jadi opsi tersendiri. Secara laning juga masih oke kalau versus dengan Granger. Tapi agak jarang ya kalau kita ngomongin secara persentase Beatrix untuk muncul. Jadi let's see jawaban seperti apa yang ingin dibawakan oleh EVOS dalam game ini atau justru ngebawainnya typical tank killer Yep. yang bisa mereka ambil. Mandala blossoms from the withered Lunox. Lunox berarti. Iya kan? Ya, Lunox ya? Lunox goal. Laris ya Lunox sekarang ya. Iya, Tapi dari Lunox juga kemarin bisa, loh. buat burst juga bisa kalau Lunox. Ada Brilliance of Order ini untuk bisa escape dari serangan lawan. Tapi ya kemunculan Lunox nih setelah mendapatkan skin baru. Wah, Wah, kemarin baru keluar skin. berarti skin menambahkan skill. Skin menambahkan persentase untuk muncul. Iya, skin baru ya. Cuman emang kalau Lunox tuh sebenarnya menurut aku dia sangat gampang ke instant pick off sih. Oh, Karena iya. dia nyawanya sangat tipis. Kadang bahkan nggak sempet kebuka Brilliance. Itu jadi masalah. Oke. Dari user Lunox tuh yang ngomong. Si Minotaur dia mah. Lunox win rate 30% ya. Rusak win rate-nya ya ampun. Jadi game yang pertama menjadi game yang tercepat dan itu diambil oleh EVOS. 9 menit 26 detik. Di game kedua apa yang akan terjadi? Jadi langsung saja Bell Arena. Mana suaranya? Wow. Itu dia. Untuk game yang kedua yang akan kita saksikan dengan line up yang sudah dipilih oleh kedua belah coaching staff akan jadi typical gameplay yang lumayan berbeda seperti derajat ya. Karena meskipun ada dua hero yang sama dibawakan seperti Jason Chen dan juga Cici, sedangkan Alter Ego. Tapi yang menjadi pembeda adalah di sini dari segi frontlinernya dengan hadirnya Krok akan sangat banyak gangguan dan mungkin bisa jadi jauh lebih agresif. Karena efek dari crowd control ya yang bisa dilihat dari drop juga sekarang kan semua skillnya ini sudah bisa ngasih crowd control, knockdown, juga bisa narik tengah, airborne, tadi juga ada technology charge. Kalau sih dari emblem setnya masih dengan dua tenas ini dibawakan oleh EVOS dan dua berarti ya di sini ya. Dua Festival of Blood ada di Cici dan juga ada di Ranger. Nggak terlalu beda kalau yang beda di kedua jungler hanya ada di Swift, attack speed dan juga Cleo yang menggunakan damage dan skill. Ya, tapi cukup wajar ya pastinya karena memang dari Luxor tetap mengejar dari kitnya juga dan sekarang untuk di area tengah atau di area mid lane gak terlalu banyak pergerakan agresif yang bisa dijawab karena dia juga masih menunggu lane depan nanti. Tapi melihat ada dua belum match yang dipakai dengan EVOS, ini harusnya mereka akan jauh lebih sustain lagi menginjak di level yang keempat juga Randy hanya bertahan sementara waktu dan expanding river. Kalau kita melihat sebenarnya expanding river ini cukup menguntungkan kalau gold laner ini mainnya di fighter karena dia akan bisa nge-backup dengan cepat nanti di turtle yang pertama. Tapi karena kedua gold lane kita, kalau kita lihat yang satunya mage, yang satunya juga marksman, ya ini harusnya akan menjadi setup yang cukup standar ya untuk kedua tim ini. Nggak berpengaruh besar karena kita lihat di sekitar area turtle karena setup dari Alex udah mulai dibuka. Itu dia Randy berhasil tadi sepertinya. Bahkan tadi terlihat ada satu banting yang sudah dilakukan. Sekarang Yazuki malah menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Mereka EVOS mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Bahkan untuk kali ini coba-coba lihat Erlan. Mereka mengantarkan damage yang begitu mengerikan, rotasi cepat. Mission complete. Wow, dan keuntungan yang sangat besar meskipun oke pertandingan gol diambil di area atas, tapi lihat 2 poin eliminasi objektif yang penting. Dan sekarang ada monster jungle yang juga bisa diambil. Ya, itu dia kekuatan dari expanding river adalah kalian harus berharap karena gold kalian juga akan datang dan kalian akan menang kualitas di sana. Erlan jalan, dia dapetin point kill juga, tapi meskipun itu dibayarkan dengan sebuah pelentingan gold karena di area top, goldnya masih lebih jauh untuk EVOS. Ya, 1200 sekarang perbedaan gold yang udah mereka pegang. Secara rotasi ini akan semakin berbahaya karena tadi Blue juga jadi satu sosok
Diaman. Teknik ancaman ya. Yang penting ada pressure dulu aja. Dan Albert di sini juga dalam posisi yang Agresif banget tapi barusan ada banting yang terjadi. Tapi Albert Lime memang menjadi korban di dalam area tersebut. Sebenarnya ada tadi satu mispuncture ya tadi ya. Ya, Sehingga harus jalan kaki tadi buat Albertnya. Di follow up dengan sebuah tectonic charge dari Alex. Dan tumbang untuk Evo. Sayang sekali pastinya karena goldnya juga harus potong 500. Dekat untuk Alter Ego. Tapi so far ini harusnya akan menjadi match yang cukup berimbang ternyata di game yang kedua. mahal sih dapetin sampai ke area jungler dari seorang Albert. Dan ini ngasih space juga ya. Untuk permainan yang itu mereka bisa lebih padat juga di sekitar area top lane atau bahkan di sekitar area river. Tinggal menunggu momentum aja. Apakah bakal ada inisiasi dilakukan karena jujur tectonic charge sekarang ya dari seorang blok yang dari Ruby ini bisa jadi masalah besar buat tim fight besar yang jelas akan dibawa sama Rivals karena mereka juga bawa typical hero seperti ini. Ya, itu dengan area yang cukup besar juga sebenarnya untuk tectonic charge. Dan turtle yang kedua nih, expanding river sudah mulai menyala. Goldman masih stay di lane. Ini matanya kita harusnya ada di gold ya. Karena gold ini kan siapa yang akan lebih cepat untuk bisa nge-backupin nanti di turtle ini. Karena turtle udah pasti ini akan ada permainan kain. aduh sakit banget. Nino bisa dia bertahan, satu terakhir dan Nino sejauh ini masih bisa mempertahankan dirinya. Tapi Nino flickerin dipaksa dan berhasil mendapatkan sebuah hasil. Bahkan tadi baru saja terlihat dengan satu tsunami sampai udara langsung dikeluarkan pula. Kim menjadi korban tapi setidaknya belum ada tumbang lagi sejauh ini. Bahkan terlihat ada Ronda yang memaksakan keadaan. Apa yang terjadi, Yasuke-nya down. Tapi Ronda pun harus mengorbankan nyawanya. Alex diusir mundur. Berhasil dipukul mundur memang, tapi sekarang pertukaran yang tidak adil jelas dan ngebuat dari Erlan hanya pindah tempat pertempuran aja ke area mid lane. Tapi memang mereka belum bisa ikut ke area team fight yang terlalu jauh dari jangkauan dan ngebuat Turtle harus agak sedikit diabaikan terlebih dahulu sambil menunggu para pemain kembali lagi dengan spell yang sudah tergunakan semuanya oleh Evos. Ya, sayangnya mungkin tadi fightnya masih berlangsung ya. Kita akan melihat dua Goldman juga bergabung lagi. Fleeting time untuk first item bagi dia sudah diselesaikan juga. Mau diteruskan ya untuk turtle yang kedua ini. Turtle yang cukup panjang kalau kita lihat. Tapi setidaknya Alex bisa dipukul mundur. Mereka punya waktu sedikit. Albert mencoba untuk bisa memancing lagi. Mundur ke arah belakang Hijume. Ada di dalam area tersebut. Arpi sudah join. Sementara Erlan masih cukup jauh posisinya. Weh, tectonic charge sudah langsung dikeluarkan. Dan ini menjadi sebuah sinyal peperangan harusnya dimiliki oleh Evos. Terlihat di luar manipulation. Sementara sekarang Erlan pun ada di untuk bisa memberikan sebuah damage. Tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Yasuke. Begitu baik Albert. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Yasuke-nya selamat pula. Tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Gameplay lincah yang dibawakan oleh Yasuke dengan Yisun Shin-nya ngebuat keuntungan dari Evos sekarang sangat diredam dan ada satu game fight baik Gope juga. Pertandingan Evos versus AE di game 1 MPL Ladies 16 Week 6 Day 2 menjadi rekor sebagai game tercepat sejak season 7. Dari season 7 nih akhirnya baru pecah lagi nih. Salah satunya lah ya. Season 6 itu kan juga 18-19 itu tercepat. Rondel hampir loh. Wah. Tapi sudah mulai kelihatan ya, kekuatan dari Alter Ego sendiri memaksimalkan fungsi dari Electronic Charge. Ya, berulang kali target yang didapatkan dari target yang sangat mahal dan meng-cancel beberapa skill yang bisa digunakan oleh Evos. Nah ini mereka berhasil mendapatkan satu auto fire yang ada di bagian bawah. Menjadi sebuah keuntungan dan gol masih mengarah ke Evos. Iya, masih lah ya. Meskipun gak berbeda jauh sih dari apa yang terjadi di awal juga. Tapi dari itemization, kita juga nggak Dapat 3 berhasil dilakukan. Satu terakhir Crimson Bacon tapi Jume tidak bisa menyelamatkan dirinya. Erlan selamat, Erlan berhasil mundur dan Randy akan masuk lewat sisi yang berbeda. menutup ya buat Ninonya supaya nggak bisa join ke area tempat juga. Berhadapan langsung bahkan dengan seorang Yasuke. Karena sepertinya akan ada pressure yang lebih ditekan lagi oleh Evos di area tengah Yaki. Dan juga masih mencari informasi. Tapi ditutup dengan sangat baik oleh Alter Ego. Follow up tadi ya, dimana Erlan memang siap untuk menyambut Tsunami Slam. Tapi so far berarti untuk Lord akan spawn hanya 2 turtle yang kita lihat di game yang kedua juga. Albert ada di area top. Dari Randy yang terkena curtain call, tapi ya it's okay. Uranus yang punya efek regen yang luar biasa, cepat pastinya. Ini jadi level yang ke-10. Ya, dari RP juga sekarang pegang gol tertinggi juga. Tapi dari Erlan juga pegang 2 poin eliminasi. Ini yang lumayan dikhawatirkan. Karena secara itemization, secara atribut, jadi Erlan udah bisa mulai join ke area tim. Nah ada konsil yang dilakukan Erlan berhasil mundur dan mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ki ketahuan posisinya, Ki pun harus memilih untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Oke, pas udah lepas, ngebuat dari Alter Ego, sekarang tinggal menunggu momentum dari Tectonic Charge. Wah Randy ini loh, coba lihat Randy, semuanya diusir sama Randy. Ya, bakal
bakal coba untuk masuk ke zone out. Ini bakal jadi objektif utama dari EVOS. Masalahnya dari Alter Ego, mereka agak sedikit berpencar nih. Bagian sebelah kanan yang akan diisi dan Randy yang akan coba untuk ditekan lagi. Dengan satu buah barrier masih coba ditarik ulur terlebih dahulu sebenarnya sejauh ini. Dan Wave Minion yang akan coba untuk dimaksimalkan dari area atas maupun dari area Wes, bottom. Tectonic Charge dikeluarkan tapi impactnya belum begitu terlihat Ki. Masih berhasil selamat sementara Randy kali ini mereka kehabisan Randy-nya. Masih berhasil menyelamatkan diri dan ini akan menjadi sebuah hal yang begitu berbahaya. Albert masuk lewat belakang. Hijume akankah bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Phantom Execution begitu mengerikan tadi udah terlihat dari Albert. Bahkan Tonrosnya terlihat barusan. Albertnya masih mencoba untuk bisa mengejar. Bahkan tadi pacar yang begitu baik Nino. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Gagal untuk bisa mendapatkan Albert. Tidak strike, tidak sampai tapi setidaknya 5 player dari EVOS Wah, masih berdiri semuanya. menembus 5 player loh Albert. Mendapatkan langsung double kill. Dan sekarang mereka bebas untuk mendapatkan objektif. Mereka kembali Lord yang pertama untuk EVOS. Dan waktunya untuk kita ngelihat bagaimana pressure mereka akan ditekan lagi ya. Area Wah. orange buff. Oh ini Randy ya. Randy benar-benar, Randy apa yang terjadi? Randy nyangkut dan kejauhan sepertinya. Ya, Jauhan ya, Om. terlalu nakal ya tadi ya. Berada mereka 3 hero sekaligus yang memang secara dengan gap gold yang tidak terlalu jauh harusnya bisa memberikan balasan juga. Tapi satu yang kita notice tadi adalah bagaimana sebuah tectonic charge yang dibuka, target ke kiri dan itu gagal. Tidak ada punishment dan hanya satu hero yang kena. Ya. Membuat EVOS langsung pegang kendali. Dan itu mengorbankan flicker juga loh. Jadi memang sepenting itu ya berarti untuk tectonic charge ini, dan Alex harus berhati-hati ketika menggunakan hal tersebut. Ini dia MPLD streamer ada Rek ya. Correct. Hola Bang Rek. Ini mantan Alter Ego atau EVOS nih Bang Rek nih? Waduh bener juga. Pas banget nih, 2-0 katanya. 2-0 katanya, Mak. Oke, Waduh. langsung ya 2-0 ya. Mari kita lihat ya. Kalau dari EVOS karena memang sekarang sejauh ini ya, kendali memang ada di tangan EVOS. Mereka pegang keunggulan dari gold dan Lordnya juga masih bisa berjalan ternyata di area top lane. Berhasil terusir para pemain dari Alter Ego yang tadi coba untuk memberikan pergerakan defensif mereka. Ya, itu dia tidak strike. Siapa yang akan langsung dibanting? Sepertinya tidak ada korban sejauh ini tapi Randy terjebak. Roundel berhasil menyelamatkan diri. Kalau defensif bahkan nggak tembus ya untuk saat ini. Membuat ada kesempatan tambahan buat Alter Ego melakukan defensif dan mereka split push di bagian bawah juga Om. Ya, dilakukan oleh Yasuke ya, bagian selatan. Itu sama dengan leadingnya ya ada di damager mereka sih. Dan kalau targetnya masih ke Randy juga, ini Randy meskipun tumbang sekali, tapi itu pun karena dia sendirian. Tapi kalau bersama dengan rekan-rekan yang lain, EVOS mereka cukup strong karena Randy selalu bisa menghabiskan source skill dari Alter Ego. Agak merepotkan ya. Ya, untuk sangat ya, konsepnya sangat. dikeluarkan. Dan memang di sini tadi kita sempat ngelihat inisiasi senam Islam dari ini digagalkan dengan immune attack dari Alex dan masih ada 2 purify yang standby membuat harus pilih-pilih berarti buat senam Islamnya nggak bisa sembarangan lagi ya, entah itu menunggu ke arah perebutan objektif atau hampir mengejar ke Alex. Alek ya, biar aman hidup mereka. Tapi semua bergantung dari Alex juga ya. Kayak Alex punya dominance size, tadi ada Radiant Armor juga untuk Alex, tapi Randy ini yang jadi masalahnya. Karena Randy sendiri, dia punya Radia, dia punya Anti-Crash juga. 2 item yang sudah bisa menahan Magic Damage, yang sudah bisa menahan dari physical damage yang bakal diciptakan oleh Alter Ego. 30 second untuk setup untuk kedepannya juga. Dari yang masih berusaha untuk mencari yang targetnya. Karena di belakangnya pasti sudah mulai sangat ready sekali. Erlan siap dengan Castle Soul dan juga masih ada Albert yang sudah bersiap dengan damage yang bisa diberikan dari Tonros. Wah, damage-nya udah bukan main-main lagi ya. Betul. Untuk menit 12, dan dia juga tadi kalau nggak salah pegang gol tertinggi 83% dari real time victory rate-nya menuju ke arah EVOS. Dan sekarang Purple Buff yang akan coba untuk dikontes terlebih dahulu dan masih bisa didapatkan untungnya. Dan sekarang Yasuke dan gak nge-trigger retribution. Ini yang bakal jadi satu kunci kalau misalnya Lord kali ini harusnya masih bisa diganggu atau bahkan dikontes. Ya, Randy coba lihat ada 3 player yang dia langsung badanin. Tapi sekarang ada Lord yang berhasil langsung diamankan. Randy sedikit lebih tersiar dan Randy-nya berhasil langsung dilakukan. Tapi baru saat Tectonic Charge, Rondo begitu cepat untuk bisa mengelak itu semua. Flicker yang sangat otot dan Dino Strike akan menjadi milik siapa yang akan langsung dibanting begitu saja. Yasuke down. Untuk sekarang mereka semua dipukul mundur. oh no, What? Albert? harus tuh Bang Albert. Dan ini bakal jadi satu pertukaran yang 50-50 ya. Kedua belah jungler hilang. Tapi yang jadi masalah adalah objektif Lord yang bisa dipegang oleh EVOS. Nah buat mereka punya waktu yang lebih banyak Om. Ya, Toreko juga diselesaikan dengan Randy ya, yang akan respon kembali.
Berarti akan ada 4 melawan 4. Kalaupun ada slow push yang akan coba dilakukan oleh EVOS, mereka bisa 5 melawan 5 asal di bagian atasnya dibiarkan begitu saja. Ya, dan sejauh ini memang bakal coba untuk membiarkan terlebih dahulu, bakal fokus untuk clear bagian tengah dan bagian bawah ini yang juga harus mulai diperhatikan karena udah mulai masuk sampai ke area inner turret. Aduh sakit banget Hijume, satu yang terakhir untungnya Hijume masih bisa menyelamatkan diri. Lumayan bikin deg-degan ya melihat pergerakan dari EVOS karena siapapun yang ada di depan mata mereka gas sih sejauh ini. Bisa diambil ya langsung ya. Karena damage mereka cukup juga. Bisa diambil kalau sampai salah masuk dalam mobil atau tidak maupun vision di push. Pemain-pemain EVOS akan bisa dikagetkan secara langsung. Dan pasti dia coba untuk masuk dari area atas, Randy sendirian dan Conceal Blade udah mulai dimainkan. Yap, memilih untuk mundur. Alek tidak bisa untuk meneruskan apapun inisiasi yang ingin dia lakukan. Harus benar-benar mengkalkulasikan dengan matang ya. Karena satu miss movement aja tadi efeknya fatal banget. Entah itu dari eliminasi, entah itu dari gol, tapi sebenarnya golnya sekarang udah mulai dikejar lagi. Yep. Terutama dari hadirnya Arfi di sini, meskipun poin eliminasinya belum banyak, tapi dia pegang banyak banget wave minion dari tadi. Dan Alek yang lagi gak boleh sampai terjebak. Karena permainan dari Randy juga ini suka banget main flanking dari arah yang berbeda. Ya, tapi item dari Avi udah bagus banget ya. Menuju ke Rose Gold Mungkin setelah Magic Blade. Membuat dia jauh lebih sustain juga. Dan jauh lebih punya power untuk bisa bertahan di bagian belakang. Dan selesai untuk Rose Gold Mungkin. Yap. Itu item. Sebenarnya Erlang belum tumbang sama sekali. Dia 0-2 nih dia. Itu sih, 3 poin kill dari seorang Lunox mendadakkan Erlang ini gak bisa dijangkau berarti sejauh ini. Untuk Alter Ego, mereka belum dapet celahnya nih. Ya, dari Alter Ego mungkin mereka akan menunggu ya. Entah itu bukan dari Alex dulu atau ada kesalahan dari EVOS juga. Tapi untuk yang pembuka vision nih bagi EVOS, ada Randy di depan. Selalu menjadi kayak batu sandungan. Ketika Alter Ego mencoba untuk menabrak punch ke depan dan mereka hanya melihat Randy, mereka belum berani untuk open divide. Cuma nggak tutup kontes dari untuk Lord selanjutnya karena sebentar lagi akan terbuka. Sebenarnya bisa banget kalau mereka mau kontes karena secara goalnya kan tidak jauh berbeda. Bahkan Tipis untuk ya. wave managementnya sendiri yang bagian bawah ini kan masih belum muncul juga. Sehingga Lord ini bisa banget dicoba dengan Alvin kalau mereka mau. Yap, apa yang akan terjadi? Randy menjadi orang terdepan. Ada beberapa player tadi yang mencoba untuk bisa mengatakan damage menuju ke arah tubuhnya. Dan Randy mau tidak mau harus mengeluarkan flicker yang dia miliki. Tapi itu udah sangat menguras sih. Yang ngebuat area Lord kembali lagi punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa dikontes. Dan kita bakal melihat terlebih dahulu seperti apa pergerakannya. Itu dia konsil yang dilakukan. Bisakah membantingkan di arah Alek tapi masih gagal sejauh ini. Alek kehilangan beberapa FC, SP tapi sekarang kepada beberapa Randy. Gagal untuk bisa menyelamatkan diri. Bahkan barusan kita langsung lompat ke area Alek tapi terlalu sulit sepertinya. Ya, ditahan untuk tsunami slam-nya. Gak akan ada pergerakan lebih lanjut. Tapi dengan keunggulan kuantitas sepertinya dari Alter Ego juga gak akan langsung fokus menuju ke area Lord-nya. Mereka butuh nge-clear wave terlebih dahulu di area atas. Dan Hubert sekarang udah pegang Blade of Despair. Apakah ini akan menjadi pembeda? Bisa jadi pembeda ya. Tapi ini dengan goal yang mepet sih. Sebenarnya Yazuka juga punya power yang cepat untuk bisa eliminate Lord ini. Lihat damage-nya. Yap, dan Ki, dan mereka Alter Ego mencoba untuk bisa memaksakan dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut Taekwondo Charge. Gak ada siapapun, tapi ada Rondel tadi terjebak, tapi untungnya masih bisa menyelamatkan diri. Apa yang akan dilakukan oleh EVOS akan mengejar, tapi seperti untuk kali ini mereka membiarkan saya dan Alter Ego selamat. Mereka harus siap dengan setup yang lebih baik. Wah, ini kesempatan besar sih untuk Alter Ego. Mereka udah pegang sekarang objektif yang sangat mahal dengan adanya Lord. Bahkan tadi mereka juga udah sempat menculik ke arah Randy. Sekarang pertanyaannya tinggal bagaimana manajemen wave minions yang bisa mereka bawakan dan bagaimana untuk bisa menembus defensif dari EVOS. Karena ini bisa dibilang pertama kalinya nih EVOS bergeser ke mode defensif mereka. Karena minimal ya, ini untuk mid turret dari EVOS bisa diambil juga akhirnya. Alter Ego kans mereka besar, floor-nya akan digiring berjalan sendirian untuk di lane bagian bawah. Sedangkan untuk mid-nya akan dimainkan dengan Alter Ego juga. Tapi mid di-clear teman-teman, sangat cepat sekali. EVOS, power mereka masih ada, masih belum bisa langsung ditabrak mereka. Agak berat ya, apalagi clearing menurutku akan sangat cepat nih dengan hadirnya Lunox. Damage-nya nggak main-main lagi pastinya untuk bisa nge-burst down ke area Lord, tapi Alek juga akan Yap, langsung dan mereka mengamankan mencoba, posisi. apa yang terjadi Devin? Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play dan Randy tertangkap basah, Randy ditabrak dan tidak ada serangan balas satu yang dilakukan. Wow, secepat itu. Pergerakan dari Alek yang mencoba untuk memutar dari sebelah kiri dan mendapatkan langsung ke arah Randy. Bahkan nge-trigger satu buah flicker Alter turret mid lane. Akhirnya bisa dipegang oleh Alter Ego. Ya, tapi kerusakan yang minimalis.
yang bisa dijaga oleh EVOS tadi. Mereka masih sanggup untuk menjaga base turret mereka. Mereka masih hanya kehilangan outer mid turret doang. Bahkan di bagian top Wah, masih sakit ada. banget Pak. Cari bentuk what? Solo kill dari Albert, bahkan sekarang Hijume akan masuk ke dalam satu perangkap yang itu mengerikan di tempat yang berbeda. Karena mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi malah mendapatkan Arby. Menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS. Satu pembukaan dari seorang Albert. Dapetin Nino dan bahkan Arvi, ini mahal banget. Ngebuat EVOS sekarang bebas lagi dari pressure yang sempat dibawakan oleh Alter Ego. Dan mungkin ini bisa berbalik 180 derajat karena masih butuh 30 detik lagi sampai 2 pemain dari Alter Ego kembali ke dalam lane of down. Ya, EVOS mereka bisa mencoba untuk memainkan ya. Tsunami Slam, karena Ki masih ready dengan Tsunami Slam-nya. Kalau mau dicoba sekarang waktunya. Oke, siapa yang langsung dibanting dan itu dia. Bang Alek berhasil langsung diamankan tapi Tectonic Sun tadi mencoba untuk bisa menghalau dan juga menghambat bagaimana estimasi waktu yang dimiliki oleh pemain dari BOSS. Alek yang berhasil dilakukan, Nijume yang masih berhasil selamat dan tidak ada tarot yang ditumbangkan begitu baik. Defense dari Alter Ego. Wave finish-nya juga karena udah sangat tipis ya, hanya mengandalkan dari area tengah saja. Membuat Alter Ego setidaknya masih bisa selamat untuk saat ini. Tapi lagi-lagi mereka akan kekurangan satu kuantitas player ketika Lord-nya hadir. Ya, badan apalagi ya. Tanpa adanya Alek yang bisa memberikan crowd control airborne. Ini akan menyulitkan untuk Alter Ego kalau mereka coba untuk kontes juga. Meskipun ini adalah expanding river, mereka bisa mengagetkan atau menculik satu hero jauh yang dimainkan oleh EVOS. Yap, dan sekarang coba untuk diteliti dulu nih ya posisi para pemain dari Alter Ego. Dicek Randy di bagian terdepan juga. Dan gak ada yang bisa mendekat sama sekali nampaknya. Dicepetin ya, ada Lunox, Albert juga ready di sana. Berat ya. Ya, berat banget dan Evolve Lock jatuh ke tangan EVOS. Alter Ego. Charge mereka langsung dibalikan tadi, terlalu ke depan dan agak sedikit terlambat mungkin ya untuk bisa kembali tadi bagi pemain Alter Ego. Sehingga mereka harus kehilangan ya beberapa missing puzzle mereka. Iya ya, tanpa hadirnya Flex sih tadi jadi agak berat. Tapi sekarang reset lagi, Lord berjalan dari area tengah. Dan para pemain sudah mulai terpantau di area atas. Ketahuan. Diusirnya. Ketahuan ya. Dan ini akan membuat dari Alter Ego full defensif di area base. Gak boleh keluar lagi, gak boleh ada yang terculik. Dan momentum dari Alek akan menjadi penentu kemenangan EVOS. Dia akan segera masuk dengan satu Lord mereka dari area tengah dan masih melihat Alek di bagian belakang. Siap, ada Alek di bagian belakang. Tectonic Charge-nya. Konik ada 2 player tapi tidak ada follow damage. Rondelnya pun masih berhasil menjamakkan diri. Ada bantingan dari kita tapi tidak terlalu terpilih tapi malah mengakibatkan Erlan langsung menggila dengan saja pada ini menjadi sebuah keuntungan untuk pemain dari Alter Ego. Double kill didapatkan oleh Arvi dan 2 player dari EVOS down. Alter Ego bisa saja membalikkan keadaan ini. Wah, tapi 2 base turret sih yang kali ini menjadi pertukaran. Super Minion akan segera hadir dari 2 arah yang berbeda. Tapi sekali lagi istilahnya Alter Ego. Mereka memperpanjang nyawa mereka dan kesempatan mereka. Ya, gerakan yang bagus dari Alek tadi ya, memutar lewat belakang juga dan akhirnya ada Tectonic Charge yang berhasil mengenai pemain-pemain dari EVOS juga. Ya, meskipun hanya Enki dan juga Erlan. Erlan yang paling penting sebagai ketika dia tumbang, dia pasti tidak akan cukup untuk EVOS. Dan bahkan mereka langsung mendekat sampai ke area inner turret. Yap, terlihat kali ini Albert terikat. Albert terjebak. Tectonic Charge. Masih ada Tondros dan Albert jabun. Kehilangan dari Immortal yang dimiliki bisa ke depan dan Albert. Albert masih bertahan tapi ada Arvi. satu winter crown Arvi. Arvi pun masih selamat. Wow, what a play dari segala sisi. Albert dengan Tondros dan Puncher gameplaynya masih bisa selamat atau gimana caranya, tapi di sisi lain Army satu tetesan mau terakhir yang bisa dihindari. Dan sekarang kembali lagi kedua tim masih tidak mau merelakan base terakhir mereka. Ya, saling menjaga satu sama lain ya, tapi jelas kerugian masih ada di Alter Ego karena mereka harus hilang mid dan juga top base turret mereka juga. Tapi EVOS lambat laun semakin game yang drag sampai dengan late game. Apakah mereka memang punya jawaban atau decision making mereka apakah akan benar sekarang? Karena ini adalah game yang cukup crucial. Masalah tadi Arnold udah berhasil ke pick ya, jadi udah ada sebuah jawaban dari Alter Ego. Yap, itu dia satu bandingan. Bisakah mereka mendapatkan lagi karena dari Alek? Tapi Aleknya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi sedikit saja speed tersisa dalam tubuhnya. Pilihan Mawar langsung dikeluarkan. Apa yang akan terjadi? Dikejar oleh Ijume. Masih ada Winter Crown. Erlannya down. Ijume pun masih berhasil menyelamatkan diri. Keuntungan kembali untuk Alter Ego. Yap, tapi dari Alter Ego mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mencoba untuk mereset terlebih dahulu kembali dengan HP penuh supaya kontes di area Lord bisa mereka selesaikan dengan lebih baik. Tapi yang harus diingat, Super Minion di area atas ini juga nggak boleh diabaikan. Ya, lagi-lagi Erlan yang harus tumbang untuk di awal ya, membuat less damage pastinya bagi EVOS, hanya mengandalkan Albert kali ini. Wah, sakit banget cicilan damage begitu baik.
Sementara sekarang Albert akankah memberanikan diri untuk bisa masuk ke dalam area dari lot tersebut. Albertnya sudah cukup dekat. Sementara Hacking para berbeda berhasil untuk diamankan dan juga Rodel kali ini harus mundur lagi jauh ke area belakang. Tapi hingga satu reload main berhasil sanggupkah mereka untuk bisa membabar habis pemain Alter Ego dan tidak bisa. Alter Ego mendapatkan keuntungan yang berarti. Walaupun ada Dina menjadi korban tapi setidaknya untuk kali ini ada satu Tauros lagi. Albertnya berusaha untuk bisa kabur tapi Albert tidak bisa. Alter Ego membabar habis pemain dari Bos. 4 pemain berhasil ditumbangkan, tapi sekali lagi wave ini yang sudah begitu banyak, ini menjadi pemanggil untuk seorang Arfi harus kembali lagi ke area base dan memperpanjang waktu mereka untuk mendapatkan Lordnya. Bahkan mereka juga nggak bisa langsung trade push dengan 4 pemain yang sebenarnya sudah hilang, dan ini akan menjadi Lord yang kembali jatuh ke tangan Alter Ego. Wah, back and forth yang terjadi itu dia. Alter Ego still in the game. Dan bahkan mereka berhasil mengusir ya pemain-pemain dari EVOS juga dengan sebuah team fight yang sangat mulus tadi. Wow, 9 menit dibalaskan dengan 24 menit ya. Dan bahkan mereka sudah masuk sampai ke area base turret. Oke, dan satu base turret berhasil dihasilkan di bagian bawah. Lord pun bergerak menuju ke area tersebut. Sudah mulai berjalan, apa yang harus dilakukan oleh EVOS, Om? Ya, EVOS yang jelas. Mereka harus bisa sedikit lebih sabar mungkin menahannya. Ketika mereka hilang satu pemain, mau gak mau mereka harus dalam posisi defensif. Dan sekarang mereka akan defense dengan 5 pemain. Ini seharusnya masih doable untuk EVOS kalau mereka mau melakukan defense. Pertanyaan kita adalah mereka mau defense di dalam atau mereka akan coba untuk defense di luar duluan. Tapi dua lane sih, karena di atas masih ketahan ya ternyata dengan wave minionsnya. Dan tadi kan dari cepat, tapi masalahnya kalau field play mainkan seorang Alex. Yap, itu dia. Albert harus mundur. Ada satu lagi barrier yang dikeluarkan. Mereka masih mencoba untuk defense pelan-pelan. Dan mencoba untuk mencari celah yang tepat, karena Alex juga masih menahan tectonic charge-nya. Oke, cukup sakit tadi damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Alter Ego. Lordnya mulai masuk ke bagian bawah, sementara sekarang Rodel dan Dusen jauh banget ada immortal di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Reward baru berhasil langsung terlihat di dalam tersebut. Yasuke masih berhasil untuk bisa kabur lagi ke tempat yang lebih aman. Tapi peracuan damage begitu mengerikan Alex. Begitu sedikit damage-nya, Alex masih bisa kabur. Dan tidak ada yang tumbang. What? EVOS! Defensive power yang sangat besar mereka miliki, dan bahkan berhasil memukul mundur mana pemain dari Alter Ego. Reset lagi dari 0, 2 base turret setidaknya bisa dipegang oleh Alter Ego. Tipis ya, tapi dari EVOS tadi mereka berhasil untuk menarik EVO Lordnya ke mid. Sehingga ada bantuan juga tadi untuk mid base turret yang dipegang EVOS. Wah, untung wave ini juga keluar di waktu yang dingin kan ya. Dan di area atas juga tadi sedikit ketahan, membuat mereka setidaknya bisa lebih fokus ke dua lane saja. Tapi sekarang satu pemain yang hilang, efeknya akan sangat fatal. 25 menit, respawn time-nya akan sangat lama. Mungkin bisa mendekati 1 menit lebih ya, Om. Ya, mungkin seharusnya kalau ada yang tumbang. Wah, itu bisa jadi end the game juga ya. Iya. Jadi untuk next fight di area Lord, ini cukup menentukan. Oke, dan Ijume mencoba untuk memberanikan diri maju ke area terdepan. Sementara sekarang Heki berhasil membatikkan satu play dan tidak bisa. Tidak ada hasil yang dia bawa. Sementara ada satu tectonic charge. Connect karena 5 player sekaligus. Akankah ada balasan yang dilakukan? Sejauh ini tidak ada. 5 pemain hilang dengan satu tectonic charge. Ngebuat mereka semua terangkat. Yap, sayang sekali tadi ya untuk follow up damage yang bisa dibeli oleh Alter Ego tadi cukup minimalis juga. Nice tectonic charge 5 yang terkena airborne sekaligus. Ya langsung hilang dari daratan ya. Dan sekarang EVOS sudah kembali harusnya dengan 5 pemain mereka. Menunggu momentum dari seorang Ki juga. Menunggu momentum yang tepat, dan ini udah bukan masalah Lord lagi sih. Ini poin eliminasi pun akan sangat mahal buat mereka. Siapapun itu, mau area frontliner ataupun damage dealer, siapapun yang tumbang akan menjadi kunci kemenangan untuk siapapun, Alter Ego maupun EVOS. Ya, ini masalah mental sebenarnya sekarang ya. Siapa yang berani untuk membuka team fight? Sejauh ini kita melihat Alex bagus banget. Apapun yang terjadi sampai ke late game seperti ini, dia bahkan jauh lebih berani untuk mengeksekusi setiap gerakan yang dimiliki Growth. Ya, dan yang jauhnya bisa dibilang diunggulkan oleh Alter Ego karena super minion mereka pegang di bagian bottom lane. Sementara untuk EVOS, mereka ada di area top lane dan juga di area mid lane yang akan jadi cukup netral buat mereka. Menunggu momentum, Yasuke punya kemampuan untuk ngebuka visions ya. Dan ini akan sangat memudahkan juga Alter Ego untuk mengetahui posisi dari para pemain EVOS. Iya, mungkin kerugian sedikit untuk EVOS ya. Kenapa? Karena landing jauhnya kan udah terbuka ya. Ya, tapi jangan lupa ini adalah expanding river. Jadi meskipun Lunox-nya show di bawah, dia akan cepat juga untuk bisa melakukan backupan nanti ya. Untuk bermain di sekitar dan Evolve Lord. Ini setiap semua akan jadi sangat berharga ya. Diusir Aleknya, ketahuan posisinya. Dan sekarang kembali lagi, wave minion di area atas juga harus mulai di-clear. Terlalu banyak job desk sepertinya untuk para damage dealer. Ya, mau gak mau nih ya.
Tapi bagian ya mungkin poin plusnya lah dari Expanding River kalau memang kita punya assassin yang nggak bisa jalan lebih jauh. Sekarang itu bisa. Bisa berkat bantuan dari arus air ini nanti untuk bisa follow up. Yap. Loh. Berhasil kamu matikan Ijume, tapi masih ada Purify dalam tubuhnya. Terlalu beresiko, hanya akan menjadi sebuah kerugian harusnya. Ini kayaknya habis rekor tercepat, rekor terlama ya. Bisa mereka pecahkan juga. Bisa banget nih. Bisa banget ya. Karena saya tapi sudah dilakukan kan Grok dan juga Yasuke ini dia. Ya, berbeda Teto dicerca masuk. Begitu sekarang Rodel pun berhasil langsung didapatkan dengan sangat cepat. Yasuke berusaha untuk bisa mengatakan satu web minion. Akankah web minion tersebut bisa menjadi MVP tapi tidak bisa. Sementara Erlan coba lihat di tempat yang berbeda. Erlan berhasil untuk bisa langsung aja menggocek masuk dari bagian belakang. Tapi Albertnya diusir jauh banget. Erlannya akan langsung menghantarkan ke arah satu web minion. Apakah itu semua berhasil dan sekarang waktunya terlemah dari Bos. Tapi Erlannya sendirian. Erlannya menghantarkan J-Bench-nya. Sementara sekarang Erlannya down. Apa yang terjadi Erlan? Gagal untuk bisa membedakan dan juga ke backstep. What? Ready? Sendirian sekarang ready. Tidak bisa satu terakhir. Wah, gagal. Upaya split push. Backdoor yang mereka harapkan dari Evo sekarang ditutup dan sekarang Alter Ego. Mereka punya 5 pemain menghadapi 2 pemain saja. Wah. Tapi ada Albert dan juga Saraki dari 2 wave minion secara bersamaan, Pak Pulung. Oke, hanya ada 2 player Hijume. Crimson Baker ke bagian tengah. Sementara sekarang Albert masih berjuang mati-matian dan tidak bisa dan game.